Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, salam sehat, semangat dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, lagu kita luar biasa. Ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini, tema renungan kita untuk pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kalau kita tadi nyanyikan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ya, Raja Wali menghadapi badai, bukan dia bersembunyi, bukan lari, tetapi dia menghadapi bahkan memakai badai itu untuk dia naik terbang tinggi. Dia mengambil hal-hal yang baik dari masalah yang dihadapinya. Itulah kira-kira maksud dari lagu yang kita nyanyikan. Nah, mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, ada seorang nabi di dalam Alkitab, ya, yang menyelesaikan masalah dengan cara dia menghindar dari masalah, lari dari masalah, dan dia menghadapi banyak masalah. Nah, ini Yunus 1 ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, kita tahu ini adalah cuplikan saja dari cerita tentang Nabi Yunus, bagaimana ia menerima panggilan Tuhan, dia untuk pergi ke Niniwe, ya, untuk diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar bahwa kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi Yunus, saudaraku, tidak nyaman. Dia tidak mau. Kenapa? Dia tahu bahwa Niniwe adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang berdosa, sehingga menurut dia akan susah ke sana. Dia nggak mau. Yang kedua adalah dia merasa bahwa Niniwe kota yang berdosa, kota yang menghujat Tuhan, sehingga menurut dia itu pantas dihukum, sehingga dia nggak nyaman, dia pergi, lalu dia lari dari masalah, saudaraku ya. Di ketidaknyamanannya, dia malah lari untuk mencari kenyamanan, mau jalan-jalan ke Tarsis. Ternyata dia menghadapi banyak masalah ya. Badai datang, dia terpaksa harus dilempar keluar dan dimakan ikan, saudaraku ya. Itulah yang terjadi. Nah, saudaraku, banyak orang menyelesaikan masalah ya, tetapi dengan cara yang salah, sehingga bukan masalah terselesaikan, tetapi malah menambah masalah. Nah, jadi itu yang menjadi topik kita pagi hari ini, ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, jangan lari dari masalah sebab menimbulkan masalah baru. Ya, itu kira-kira ya. Nah, saudaraku, menarik sekali, Pegadaian membuat semboyan ya. Ini sering kali disebut ini ya. Semboyannya adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, kalau kita pikir-pikir, ya mengapa Pegadaian membuat semboyan begitu ya? Ada apa? Ya, logikanya mengatasi masalah, tentu masalahnya jadi teratasi, mestinya begitu. Nah, mengapa ya Pegadaian ini sampai mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah? Memang karena banyak sekali orang, ya ini bukan hanya sedikit orang, tetapi banyak sekali orang mengatasi masalah justru dengan menambah masalah baru.
Jadi Pegadaian mau katakan, kamu lebih bagus ikut kita untuk mengatasi masalah keuanganmu supaya engkau tidak punya masalah lagi. Tentu tidak selalu benar ini ya. Ini bukan selalu benar bahwa mereka benar, bukan begitu maksud saya ini. Tetapi semboyan ini menjadi benar. Ya, semboyannya yang benar ya. Nah, banyak orang menyelesaikan masalah dengan cara yang salah. Bukannya masalah berkurang atau terselesaikan, tapi justru masalah terjadi bertambah bertubi-tubi. Itu yang terjadi pada Yunus. Itu yang terjadi pada Yunus. Nah, ada banyak contoh. Ada banyak contoh orang-orang mengatasi masalah yang salah gitu, malah dia menambah masalah baru. Misalnya contohnya adalah banyak anak-anak muda atau orang-orang tua juga bahkan dia malah jatuh ke dalam obat-obatan atau mabuk gitu karena mengalami masalah dalam hidupnya. Ya. Jadi bukannya masalah terselesaikan, malah dia membuat masalah baru. Demikian juga ya ada orang karena merasa sulit bergaul lalu ikut pesta pora agar bisa diterima kelompok tertentu. Ya, tetapi bukannya menyelesaikan masalah, dia malah menambah masalah baru. Banyak orang keluarga, suami istri punya masalah, ya, bukannya diselesaikan baik-baik, malah masalahnya diselesaikan dengan cara bercerai. Ya, dia pikir ya kita bercerai saja, itu menjadi solusi terbaik. Ternyata perceraian menyisakan persoalan yang lebih banyak lagi. Hanya karena ego sesaat, malah rusak. Persoalan bertambah sampai kepada anak-anak, sampai besok-besok seumur hidup. Ya. Nah, ada orang juga mendapat masalah, dalam keuangan, bukannya diatasi dengan baik, hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada, malah dia menipu, mungkin korupsi, ada juga pinjam sana-sini tapi tidak mengembalikan, bahkan ada yang sampai bangkrut, dan seterusnya, saudaraku. Ya, banyak orang karena tidak tahan dengan masalah, malah menjadi bunuh diri. Ya. Dan seterusnya, banyak sekali tentu. Banyak orang menyelesaikan masalah, ya bukannya masalah tertangani dengan baik, tetapi akhirnya menambah masalah baru. Nah, bagaimana? Nah, firman Tuhan berkata begini, saudaraku, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, ini adalah ayat hafalan, saudaraku ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan bukan meluruskan jalanmu, maka engkau akan lancar tanpa masalah. Gitu ya. Jadi tanpa masalah. Kalau engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, tidak bersandar pada pengertianmu sendiri, mengakui dia dalam segala laku. Ya. Nah, apa artinya, saudaraku? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawannya yang meragukan Allah dan firman-Nya. Mengapa kita lari dari masalah atau mencari solusi lain ya dari masalah, tidak menghadapi badainya untuk terbang tinggi? Karena dia meragukan Allah, meragukan janji Allah, meragukan penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan selalu berkata, aku penolongmu, aku perlindunganmu, aku gembalamu, tetapi dia lari. Ya. Tuhan selalu berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Engkau lebih berharga daripada burung pipit. Engkau lebih berharga daripada bunga di bunga bakung di taman. Mari kita mempercayai Allah kita, mari kita mempercayai Dia dengan segenap hati. Tentu itu artinya mempercayai firman-Nya.
Nah, demikian juga tadi kalau hal kedua tadi ya, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Mengapa? Karena pengertian kita sendiri itu terbatas dan mudah salah. Ingat, pengertian kita ini ternyata sangat-sangat terbatas dan mudah salah. Itu sebabnya pengertian kita ini, pikiran kita harus betul-betul diterangi oleh firman Allah dan ada dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa memakai pikiran kita. Biar pikiran kita ini diperbaharui oleh Roh Allah, dia diterangi oleh firman Tuhan, baru kita bisa pakai, saudaraku. Dan kita, firman Tuhan terus berkata, kalau kita menghadapi persoalan, minta hikmat Tuhan. Kalau kita kurang hikmat, katanya, mintalah kepada Tuhan. Berdoalah, memohon hikmat dan kehendak Allah dalam semua keputusan dan sasaran hidup kita, daripada bersandar pada pertimbangan kita sendiri. Dan yang ketiga, akui dia dalam segala laku. Itu artinya dalam semua rencana, semua keputusan, tindakan kita, hendaknya kita mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui dia sebagai penguasa, Tuhan kita yang harus diikuti. Ya, banyak orang, saudaraku ya, kalau kepada atasannya dia yes sir gitu, tetapi kepada Tuhan dia buat firman Tuhan sebagai undangan, bisa dikerjakan kalau sanggup dikerjakan. Nah, tetapi kalau kepada atasan dia bekerja, dia full heart, ya begitu taatnya. Kenapa? Itu Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan kita di atas segala Tuhan yang ada adalah Tuhan kita itu. Makanya itu artinya Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan, penguasa. Malah harusnya lebih tinggi karena Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, mari kita betul-betul menjadi seorang yang taat, patuh, mengakui dia sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Kurios. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menyelesaikan masalah kita. Mari kita atasi setiap masalah kita tanpa menimbulkan masalah baru. Caranya bagaimana? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Akui dia dalam segala laku kita. Maka kita akan berjalan, ya, berjalan dengan lancar tanpa masalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan.